Hai hai guys, hari ini aku mau wawancara ada dua orang untuk tugas informatika. Tonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Lasmarto Syagian dari kelas 11-2. Nah, video kali ini aku akan mewawancarai dua orang. Tonton videonya sampai habis ya. Oke guys, di sini aku udah ada wawancara yang pertama. Nah, perkenalkan dong Kak namanya. Perkenalkan, nama saya Navita Syagian, saya mahasiswa Universitas Satya Ginting. Oke, tadi kan sudah perkenalan nih. Nah, aku mau ngasih pertanyaan nih Kak buat Kakak mengenai informatika. Nah, menurut Kakak nih, apa itu informatika? Menurut saya, informatika itu ilmu yang mempelajari tentang teknologi dan perangkat lunak. Contohnya itu seperti HP, komputer. Nah, kalau HP ini kan udah banyak gitu, bukan cuma orang dewasa aja yang menggunakan. Bahkan anak-anak balita usia 3 pun udah dikasih orang tuanya HP. Oke, Kak. Oke, tadi kan Kakak udah jawab apa itu pengertian informatika. Nah, di sini juga aku mau ngasih pertanyaan nih Kak mengenai apa dampak positif maupun dampak negatif adanya AI yang ada di sekarang ini, baik itu GPT, Gemini atau AI lainnya dong Kak, menurut Kakak nih. Kalau menurut saya dampak positifnya itu jadi langsung gampang mencari informasi, jadi cepat gitu. Nah kalau dampak negatifnya itu jadi kalau mahasiswa sama siswa jadi malas, jadi dia tuh jadi mau langsung yang dapatnya itu yang instan Oh, gitu. kayak jawabannya itu tanpa dia berpikir atau berpikir lebih panjang langsung ada dia melihat GPT gitu ya Kak? Langsung ketergantungan. Oh, oke. Nah itu Kak, itu kan tergantung orangnya juga Kak. Iya, itu tergantung sih gimana cara kita mengambil positif sama negatifnya. Oke. Pintar-pintar lah intinya. Oke Kak, oke. Makasih ya Kak. Ini saya akan mewawancarai. Ya sebelumnya Pak, perkenalkan namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Jody Priantono SPJ, selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Purworejo, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta didik kami. Oke Pak, nah pertanyaan pertama itu Pak, apa kemampuan yang harus mulai dipelajari siswa jika ingin berkarir di bidang teknologi? Kemampuan yang harus dikuasai peserta didik itu yang pertama, kita lihat potensi di diri dia. Diri dia tuh ada nggak kemampuan di bidang IT? Jika dia merasa kemampuan dia itu ada di bidang IT, maka kita harus diperdalam agar kemampuan yang dia miliki itu tidak sia-sia. Oke Pak, nah pertanyaan kedua itu Pak, apakah penggunaan AI membuat siswa lebih terbantu atau justru lebih tergantung atau bergantung pada AI gitu Pak? Penggunaan AI ini bagi peserta didik itu juga sangat membantu mereka, mulai dari mengedit video, kemudian mengedit PowerPoint. Cuman di tengah perkembangan teknologi yang sudah makin maju ini, itu juga membuat peserta didik menjadi ketergantungan pada media sosial seperti buku ataupun semacamnya. Oke Pak, pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa dampak perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan? Dampak perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan ini sudah cukup banyak, membantu guru-guru baik guru yang sudah lama maupun guru yang masih muda dalam mengerjakan tugas mereka, kemudian dalam membentuk ataupun membuat suatu program kerja ataupun program untuk belajar peserta didik. Itu juga sebagai salah satu dampak yang guru rasakan sendiri. Nah, pertanyaan keempat Pak, menurut Bapak, apakah semua pekerjaan akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Jelas itu tidak akan menutup kemungkinan, bahkan kita tahu sendiri yang namanya matematika itu kan bisa dibilang baik dan jahat. Jika kita tidak yang namanya mengimbangi bagaimana perkembangan AI, maka pekerjaan kita sendiri akan digantikan oleh AI. Jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan perkembangan ini dan untuk menaikkan level kita agar yang namanya pekerjaan itu ataupun suatu profesi tidak digantikan sama yang namanya AI. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak terhadap siswa setelah mempelajari mata pelajaran informatika? Harapan saya terhadap peserta didik setelah mempelajari yang namanya mata pelajaran informatika itu membuat mereka lebih tahu tentang majunya dunia untuk sekarang ini, agar mereka itu tidak berpikir stuck di situ aja, bahwasannya di luar sana
ada kehidupan yang lebih maju. Jadi kita sebagai peserta didik dapat terpancing bahwasannya kita harus lebih maju daripada kita sebelumnya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. I'm at the point in life, you understand me or not? Misunderstand me or not? Me.